Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Bima di episode tentang sejarah, dimana saya bakal ngulas sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, dan terutama kerajaan Bima, wabil khusus kerajaan Bima. Oke. Seperti janji saya di video yang kemarin, yang sebelumnya, atau video yang kemarin lah, video yang kemarin, saya sudah berjanji sebelum saya bakal menjelaskan masa Cuhi, apa itu Cuhi dan bagaimana keadaan di masa Cuhi, pengertian Cuhi itu apa, intinya semua tetek bengeknya tentang Cuhi. Karena sebelum masuk ke masa kerajaan, di fase sebelumnya ini itu masa Cuhi dulu. Oke? Setelah masa Cuhi baru kita lanjut ke masa kerajaan. Yang baru gabung jangan lupa like, di-share videonya, di-subscribe juga pastinya. Terus buat kawan-kawan yang mungkin tidak sependapat, mungkin bisa komen-komen di bawah biar kita bisa diskusi. Karena apa? Tidak ada yang sempurna, karena sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oke. Kita lanjut aja di masa Cuhi. Jadi masa Cuhi adalah masa peralihan dari zaman prasejarah menuju zaman kerajaan. Jadi sebelum terbentuknya kerajaan di Bima sudah ada tatanan wilayah yang dipimpin oleh sudah ada tatanan wilayah yang didiami oleh kelompok-kelompok dan yang dipimpin oleh seorang Cuhi. Nah, terus di dalam naskah Bo sendiri pun disebutkan, buat kawan-kawan yang nggak tahu naskah Bo itu apa, naskah Bo itu adalah catatan lama kerajaan Bima. Sama kalau kayak di Solusi itu lontaranya Goa Talo lah. Oke, lanjut. Bunyi naskah tersebut, Sowati pu balondo nasiya sengaji nawa urawara dola bodana, yang artinya kurang lebih sebelum turunnya seorang raja sudah ada orang dengan tanahnya. Maka kerajaan hanya merupakan kelanjutan masa sebelumnya, yaitu masa Cuhi. Nah, Cuhi sendiri berasal dari bahasa Bima, yaitu Suri, terus berubah menjadi Curi, terus berubah lagi menjadi Cuhi. Terus artinya sendiri itu yaitu awal dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi Curi itu awal dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi kata Cuhi merupakan lambang yang mengandung pengertian bahwa pada masa sebelum kerajaan terbentuk, masyarakat Bima sudah mulai melakukan kegiatan atau sudah mulai mengatur tatanan kehidupannya. Mereka sudah mulai menetap, sudah mulai merintis pertanian dan juga peternakan. Terus ada pula sistem pemerintahnya masih sangat sederhana. Sistem pemerintahnya mana dia ngadep sini malam. Jadi sistem pemerintahannya pun masih sangat sederhana dan belum lengkap. Dan di dalam pemerintahan hanya ada dua lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu Cuhi sendiri dan masyarakat. Ada pula keputusan itu harus berdasarkan adat dan pelaksanaannya berdasarkan musyawarah. Jadi terus siapa yang memilih Cuhi? Terus gimana orang bisa menjadi Cuhi? Jadi Cuhi sendiri diangkat oleh anggota masyarakat dengan jalan musyawarah. Terus yang menjadi Cuhi adalah tokoh yang lahir dari garis keturunan Cuhi itu sendiri. Di dalam aksara Bo disebutkan, dijelaskan bahwa di Tangarakai Cuhi ededudomodou inampuuna baweki marimpa di batuwea lelena di siriwea tanggawona, yang berarti Cuhi adalah manusia utama, penghulu masyarakat seasal atau serumpun. Diharapkan pengayomannya untuk diikuti arah condongnya. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Cuhi adalah pemimpin dan pelindung yang harus ditaati. Jadi Cuhi itu untuk menjadi seorang Cuhi harus berasal dari
satu garis keturunan Cuhi, dan itu juga berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara masyarakat. Kelompok Cuhi itu disesuaikan dengan keadaan geografis dan tempat tinggalnya. Jadi nama Cuhi sendiri itu ditentukan dari geografis tempat tinggal mereka, seperti contoh Cuhi Dara untuk mereka yang tinggal di Dara, Cuhi Kala, Cuhi Parewa, Cuhi Kolo. Jadi itu nama-nama daerah-daerah yang ada di Bima. Jadi setiap wilayah-wilayah itu ada Cuhinya masing-masing. Jadi nama Cuhi itu dinamai sesuai dengan nama daerahnya atau wilayah kelompok itu sendiri. Nah, kemudian pada akhir masa Cuhi, para Cuhi mengadakan musyawarah bertempat di Dorodara, yaitu atau Dorobabuju, yang merupakan nanti cikal bakal nama Bojo. Hasil musyawarah tersebut menjalin kerjasama antara para Cuhi yang bertugas di wilayah masing-masing. Jadi seluruh Cuhi yang ada di wilayah Bima sendiri dirampingkan, dibuat koordinatornya. Jadi 5 penanggung jawab dari lebih 10, itu hampir 20 Cuhi yang ada di Bima sendiri. Hampir 20. Akhirnya dari musyawarah tersebut ditetapkan ada 5 Cuhi yang mengkoordinator wilayah-wilayah ini. Ada pula ketua dari koordinator ini adalah Cuhi Dara. Jadi kelima koordinator Cuhi tersebut yaitu Cuhi Bangga Pupa mengkoordinatori wilayah utara. Kemudian Cuhi Dorowuni memegang wilayah timur. Kemudian Cuhi Bolo yang memegang wilayah barat. Kemudian Cuhi Parewa memegang wilayah selatan. Cuhi Dara memegang wilayah tengah. Pada masa Cuhi, Bima sudah mulai mengadakan hubungan dengan daerah-daerah luar, terutama dengan Jawa, Sulawesi Selatan, dan Melayu. Hubungan itu terjalin melalui jalur perniagaan. Apalagi ketika pada masa kejayaannya Raja Erlangga di Jawa Timur yang membangun hubungan perniagaan dengan Nusantara, dengan wilayah Nusantara di bagian timur. Terus ini keuntungan bagi Bima. Bima yang memiliki pelabuhan alam yang tenang dan strategis menjadi ramai dan menjadi daerah persinggahan pelayaran antara Jawa dan Maluku dan Sulawesi. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi Bima. Di samping itu juga Bima memiliki sumber alam, pertanian, yaitu rotan atau haju songga, dan juga memiliki memiliki hewan-hewan ternak unggulan, yaitu kerbau dan kuda. Dan kuda Bima dikenal pada saat itu yaitu merupakan kuda yang besar. Bahkan waktu zaman yang kuat, kuda-kuda yang kuat. Bahkan pada waktu zaman kerajaan Kuatalo pun kuda-kuda Bima banyak dikirim ke Sulawesi Selatan. Pada saat Bima mulai berkembang inilah dan Bima memainkan peran dalam percaturan perniagaan Nusantara. Saat itu pula ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar, terutama yang berasal dari Jawa dan Sulawesi, ikut masuk ke Bima. Hal tersebut merupakan babak awal sejarah perkembangan Bima dan dikenal sebagai awal masa kerajaan. Jadi kurang lebih itu sejarah singkatnya atau masa Cuhi. Sejarah singkatnya waktu masa Cuhi atau pada fase proto sejarah atau ambang sejarah. Mungkin itu lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Buat kawan-kawan mungkin ada yang tidak bersependapat karena banyak referensi. Mungkin bisa tulis komentarnya di bawah, nanti kita lanjut diskusinya di bawah. Buat yang suka jangan lupa like, terus jangan lupa di share juga, jangan lupa subscribe juga, biar saya juga semakin semangat buat upload video-video baru tentang sejarah. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sampai ketemu di tentang sejarah berikutnya. Saya Bima dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.